Pernahkah kita merasa hati ini berat? Seakan-akan penuh beban, penuh resah, penuh amarah. Kita sholat, tapi hati tetap kosong. Kita berdoa, tetapi terasa jauh. Kita membaca Al-Quran, namun jiwa tak juga hidup. Mengapa begitu? Karena hati kita ibarat cermin, kawan. Bila cermin itu penuh dengan debu, penuh dengan noda, cahaya tidak akan mampu bisa memantul. Begitulah hati. Selama ia masih kotor oleh nafsu, ia sulit menangkap cahaya Allah. Padahal hati yang bersih mampu melihat kebenaran, bahkan dalam gelap sekalipun. Hati yang jernih mampu merasakan kehadiran Allah, meski lidah tak lagi bicara. Para sufi mengajarkan jalan pembersihan hati dengan 3 tahapan. Takhalli, tahalli, tajalli. Sebuah perjalanan jiwa dari gelap menuju terang, dari kosong menuju penuh, dari hamba yang terikat dunia menuju hamba yang merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Yang pertama, takhalli, mengosongkan diri, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Bayangkan sebuah gelas berisi air kotor. Apakah bisa kita tuangkan madu ke dalamnya? Madu yang manis itu akan bercampur, rasanya akan jadi aneh. Begitulah hati kita. Selama masih penuh dengan iri, dengki, sombong, hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, maka cahaya Allah sulit masuk. Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiknya seluruh jasad. Maka jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati, qalb. Maka langkah awal seorang salik, seorang pencari Allah, adalah mengosongkan hatinya dari penyakit. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, perjalanan menuju Allah tidak akan sampai bila hati masih dipenuhi oleh selain Allah. Jadi, takhalli itu ibarat membersihkan kaca yang buram agar cahaya bisa menembusnya. Yang kedua, tahalli, menghias diri. Setelah dikosongkan, barulah kita isi hati dengan sifat-sifat mulia. Jika takhalli itu ibarat membersihkan rumah dari sampah, maka tahalli adalah menghiasi rumah dengan bunga, wangian, parfum, cahaya lampu. Sifat apa yang harus kita hiasi? Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi nikmat, ikhlas dalam setiap amal, tawakal dalam menghadapi takdir. Itu dia. Imam Al-Ghazali berkata, hati yang kosong dari akhlak tercela dan terisi dengan akhlak terpuji akan menjadi wadah bagi cahaya Allah. Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Tahalli adalah meneladani akhlak Nabi karena beliau adalah cermin dari akhlak Qur'ani. Itu dia. Yang ketiga, tajalli, tersingkapnya cahaya Allah. Setelah hati bersih dan berhias dengan akhlak, maka tibalah fase tajalli. Apa tajalli tadi? Ia adalah tersingkapnya cahaya Allah dalam hati seorang hamba. Hatinya penuh kedamaian, jiwanya tenang, dan ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita besar. Itu kata Quran. Para sufi mengatakan tajalli itu seperti matahari yang bersinar pada kaca jendela. Jika kaca itu bersih, cahaya masuk dengan jernih. Jika kaca kotor, cahaya terhalang. Begitu pula hati kita. Tajalli hadir bila hati siap menerima limpahan nur ilahi. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, tajalli Allah itu tidak pernah terhenti. Yang terhenti hanyalah kesiapan hatimu untuk menerimanya. Kawan-kawan sekalian, bayangkan hidup kita seperti taman. Jika tanahnya penuh sampah,
bunga tak akan tumbuh. Dan itulah hati yang belum takhalli. Jika tanah dibersihkan lalu ditanami dengan bunga indah, taman jadi harum, dan itulah tahalli. Dan jika sinar matahari menyinari bunga itu, taman berkilau indah, dan itulah tajalli. Kawan sekalian, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan hati. Bersihkan hati dengan takhalli, hiasi dengan tahalli, niscaya kita akan merasakan tajalli, cahaya Allah yang menenangkan jiwa. Mulai dari langkah kecil, belajar dengan menahan amarah, berlatih dengan ikhlas, memperbanyak zikir. Itulah jalan sufi, jalan penuh kelembutan, jalan yang menghidupkan hati. Semoga Allah jadikan hati kita bersih, indah dan bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.